Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan juga dilanjutkan untuk talabul ilmi, untuk belajar agama, untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menambah pengetahuan kita, ilmu kita, khususnya dalam masalah agama, dan lebih khusus lagi yaitu tentang muamalah. Dan selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini dari kitab Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Ustadz Irwandi hafizallahu taala. Dan pembahasan kita masih tentang riba, dan lebih khususnya lagi yaitu tentang jual beli kredit. Yang dimaksud dengan jual beli kredit adalah transaksi jual beli di mana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal dari harga tunai, serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ini yang dimaksud dalam jual beli kredit yang akan kita bahas. Artinya bukan hanya sekedar membayar jual beli itu dengan cara tidak tunai saja, namun lebih khususnya lagi yaitu apabila di awal itu memang ada 2 atau 3 bahkan lebih cara pembayaran, yang mana intinya apabila pembayarannya itu dilaksanakan dengan tidak tunai dan harganya lebih mahal daripada apabila dibayar dengan cara tunai, maka inilah yang akan kita bahas. Dan sebelumnya di sini dijelaskan bahwasanya hakikat dari jual beli kredit itu adalah membeli barang dengan cara berhutang, ya, karena tidak dibayar secara langsung. Dan juga dalam syariat pada asalnya utang itu tidaklah dianjurkan kecuali memang untuk memenuhi kebutuhan, baik itu mendesak atau ya kebutuhan yang dia butuh untuk segera membeli barang tersebut namun tidak memiliki uang secara tunai, maka pada asalnya tidak dianjurkan. Untuk itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari lilitan hutang, terjerat hutang. Yaitu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn
wa dhala'id dain wa ghalabatir rijal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari alham wal hazan, yaitu keluh kesah atau kegelisahan dan juga kesedihan, wal ajzi wal kasal, dari kelemahan dan juga kemalasan, wal bukhli wal jubni, dan juga aku berlindung kepada engkau dari sifat bakhil, pelit, wal jubn, penakut, wa dhala'id dain, yaitu terlilit hutang, wa ghalabatir rijal, dan laki-laki yang menindas. Berarti kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari sesuatu, maka sesuatu ini ya padanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak baik, dan kita diperintahkan untuk menghindar darinya. Di sini disandarkan terlilit utang tadi ya dengan gelisah, dengan malas. Ini semuanya nanti ujungnya memiliki kesamaan. Itu semuanya menjadikan hidup seseorang itu tidak tenang. Kenapa beliau Nabi SAW berlindung dari terlilitnya utang? Maka para sahabat itu yang bertanya, kenapa kok kita berlindung dari terlilit utang tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena kalau orang itu terlilit utang, biasanya kalau dia itu berbicara, dia akan dusta. Kalau berjanji akan mengingkari. Kalau orang yang utang ditanya kapan bayar utang, minggu depan. Minggu depannya didatangi lagi. Jawabnya apa? Minggu depan lagi. Ini ya semuanya sudah memahami seperti itu. Orang apalagi kalau semakin banyak utang, utangnya kepada A, B, C, semuanya dijanjikan. Kadang pun ya gali lubang tutup lubang. Utang ke sini ditagih nggak punya uang, maka utang lagi ke B untuk membayar ke hutang kepada si A tadi, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah menjadikan utang itu sebagai gaya hidup, untuk memenuhi gaya hidupnya utang. Bahkan kadang kalau nggak ngutang kurang kurang jantan ya, atau kurang apa ya, kalau nggak punya utang. Masa nggak punya utang? Itu pun kadang menjadi gaya hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti dirimu, menjadikan dirimu itu takut setelah dalam keadaan aman. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang dimaksud itu? Kok menakuti sendiri setelah aman? Maka Nabi mengatakan ad-dain, utang. Ya, karena kalau orang yang tidak punya utang itu pada hakikatnya hidup dalam keamanan, tenang. Pagi-pagi bangun tidur ya tenang. Tapi ketika punya utang, ya maka secara umum ya akan menjadi gelisah. Nanti gimana nyaurnya, gimana bayar cicilannya, sementara penghasilannya itu kurang. Ini menjadikan dirinya sendiri takut, hidupnya enggak tenang. Karena orang yang punya utang, meskipun kelihatannya hidup di bawah kemewahan, banyak harta, banyak rumahnya bagus, tapi kalau masih banyak utangnya juga tetap tidak akan bisa tenang. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hindarilah berhutang, karena orang yang berhutang mengawal hidupnya dengan kegelisahan dan mengakhirinya dengan kebinasaan. Dan ini pun juga tidak sedikit, apalagi kalau utangnya dengan cara ribawi. Pertama PD nanti gampang lunasinya, utangnya sudah pakai SK atau pakai BPKB, nanti nggak kuat bayarnya, nggak kuat bayar cicilannya, akhirnya rumahnya disita, mobilnya disita. Inilah kebinasaan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tadi. Sehingga dalil-dalil tadi semuanya menunjukkan bahwasanya hutang pada asalnya tidak dianjurkan kecuali dalam keadaan darurat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Yahudiyyin ta'aman binasi'atin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli bahan makanan dari orang Yahudi dengan cara tidak tunai, dengan cara utang. Dan beliau pun memberikan baju besinya sebagai jaminan, digadaikan baju besinya Rasulullah. Dan itu pun Rasulullah beli makanan tadi dengan cara berhutang, itu pun untuk beli makanan, memenuhi kehidupan beliau sehari-hari. Dan sudah mentok, mungkin nggak ada makanan lagi. Karena ya kehidupan Nabi SAW ya terbiasa 3 hari nggak ada makanan, sebulan nggak ada yang dimasak. Itu kehidupan Nabi SAW. Dan beliau pun akhirnya sebelum meninggal dunia, kali ini sebelum meninggal dunia, beberapa saat sebelum meninggal dunia, itu sampai menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Kenapa kok yang dipilih orang Yahudi? Bukan Umar saja, Abdurrahman bin Auf. Kok repot-repot kepada orang Yahudi? Ya di sini menunjukkan pertama ya karena menunjukkan muamalah kepada orang kafir, orang Yahudi, ya pada asalnya boleh-boleh saja kita melakukan transaksi dengan mereka. Orang kafir boleh. Tentu selama sistemnya tidak menyelisihi syariat, murni jual beli, itu diperbolehkan. Yang kedua ya karena kalau Nabi SAW mau ngutang sama Abdurrahman bin Auf, pasti nggak mau ngutangi. Yang terjadi apa? Ya dikasih. Masa Abdurrahman bin Auf misalkan ngutangi Rasulullah, ya nggak etis juga. Rasulullah butuh kok malah diutangi. Makanya kemungkinan malah dikasih. Karena para sahabat ya pasti tidak akan rela melihat kesusahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah pun juga tidak mau memanfaatkan jabatan beliau, kenabian beliau, sehingga beliau pun melakukan transaksi dengan orang Yahudi tadi. Artinya di sini dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau nggak pernah ngutang untuk beli rumah bagus misalkan, atau untuk beli unta yang bagus, tidak pernah. Beliau utang hanya untuk memenuhi kebutuhan beliau sendiri. Meskipun di sini ya tidak ada larangan kita utang misalkan untuk beli rumah, kita utang untuk beli mobil, selama itu semuanya ada kebutuhannya, itu tidak dilarang. Namun prakteknya Nabi tadi itu menunjukkan bagaimana kehati-hatian beliau tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Dengan demikian, bila seorang sangat membutuhkan sesuatu barang dan diperkirakan ia mampu melunasinya, dibolehkan baginya membeli barang dengan cara kredit, sekalipun harganya lebih mahal daripada harga tunai, bila persyaratan lain terpenuhi. Di sini kesimpulan yang dibawakan oleh Ustaz Irwandi, dinukilkan dari jurnal Islamic Fiqh, ketika berhutang pun hendaknya di sini apabila dikira-kira mampu untuk melunasinya. Kapan seseorang itu dikatakan kira-kira mampu melunasinya? Karena kalau katakan langsung pasti bisa melunasi, semuanya nggak tahu ilmu ghaib. Tapi seseorang itu bisa memperkirakan dia itu mampu melunasi atau tidak. Yang pertama bisa dilihat apakah dia memiliki ya gaji tetap ya. Tapi kalau secara umum kalau orang punya gaji tetap bisa diperkirakan. Makanya orang baru diangkat jadi PNS kan itu sudah suatu perkiraan keyakinan gajinya pasti tetap, sehingga langsung SK-nya disekolahkan ya, atau digadaikan untuk pinjam uang. Tapi apakah dengan semudah seperti itu juga? Tapi kalau cara riba tadi jelas tidak diperbolehkan. Nah kalau kita tidak punya gaji tetap, atau kadang gaji tetap kita dihitung-hitung pun tidak mencukupi misalkan, maka kita bisa melihat aset kita. Artinya beli mobil, kita sudah punya rumah, beli mobil misalkan, ini ada kemungkinan untuk bisa membayarnya ketika nanti sudah jatuh tempo, sehingga ketika sudah jatuh tempo minimal ada barang yang bisa kita jual untuk melunasinya.
Kenapa di sini disyaratkan atau dianjurkan kalau berhutang itu kira-kira mampu melunasinya, ya nanti agar barang tersebut tidak disita. Atau juga nanti ada cadangan lain yang bisa kita gunakan untuk membayarnya. Sehingga di antara patokannya tadi, kalau kita tidak punya gaji tetap, ya kita punya aset yang kira-kira itu akan bisa menutupi hutang tadi. Nah, kalau kita misalkan masih punya gaji itu sekitar 1 atau 2 juta lah, pengen beli rumah nyicil yang harganya cashnya saja 400 juta, ya ini kan berlebihan, ini tidak sesuai dengan kemampuannya. Ya karena ya logikanya secara umum kalau masih 2 juta buat makan, buat saat ini ngontrak karena punya rumah, atau mungkin untuk cicilan yang lainnya, motor atau bayar listrik, itu 2 juta mungkin sisanya cuma 200-an ribu. Nah, mau beli rumah yang harganya 300 juta, 400 juta, ya ini terlalu jauh, sehingga seorang pun bisa melihat kemampuannya sendiri. Nah, jual beli kredit dibolehkan dalam Islam, sebagaimana juga hasil keputusan Majma' Fikih Al-Islami, divisi Fikih Oki, yang mana intinya diperbolehkan, dan beliau membawakan atau mereka membawakan banyak dalil-dalil tentang dibolehkannya jual beli dengan cara kredit ini. Juga fatwa ulama kerajaan Saudi Arabia. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena jual beli kredit termasuk salah satu jenis jual beli, maka masuk ke dalam keumuman diperbolehkannya jual beli secara umum tadi. Dan juga merupakan fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika dia ditanya tentang hukum menjual sekarung gula tidak tunai dengan harga 150 real. Padahal harganya bila dibeli dengan tunai hanya 100 real saja. Maka Syekh bin Baz dalam fatwanya mengatakan transaksi ini hukumnya boleh, karena jual beli tidak tunai berbeda dengan jual beli tunai, dan umat Islam telah melakukan transaksi ini sejak dahulu. Bahkan ini dikatakan sebagai ijma', meskipun ada sebagian ulama yang melarang jual beli seperti itu. Bagaimana nanti akan kita jelaskan juga. Nah, dalil-dalil yang membolehkan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Baqarah 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah dengan cara tidak tunai, idza tadayantum bidainin, muamalah dengan cara tidak tunai, ila ajalin musamma, sesuai dengan waktu yang disepakati, faktubuh, maka catatlah. Artinya di sini boleh transaksi dengan cara tidak tunai, dan inilah hakikat dari jual beli kredit. Faktubuh, maka tulislah, catatlah. Ini penting juga setiap kita melakukan transaksi jual beli, khususnya yang tidak tunai, maka hendaknya dicatat utangnya berapa. Kalau lebih formal lagi, ya meskipun antara individu bukan lembaga, tetap dianjurkan untuk mencatatnya, kesepakatannya, kalau perlu di atas materai, agar saling memahami dan mengetahui kalau dulu pernah beli tapi belum dibayar secara tunai. Dan juga diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan Nabi pernah menyiapkan unta zakat untuk tunggangan, karena ketika berjihad perlu tunggangan, entah itu kuda atau unta, dan itu diambilkan dari unta zakat. Jadi kalau dulu itu kan untuk bayar zakat binatang ternak itu memang dianjurkan ya binatang ternak itu sendiri. Kalau unta maka juga unta yang dibayarkan. Kuda, ada mengatakan masuk, ada mengatakan tidak, tapi di sini
unta zakat. Jadi ya tadi orang yang punya peternakan unta, maka zakatnya pun juga unta. Akan tetapi kebutuhan unta tersebut kurang untuk berjihad tadi, sehingga beliau pun menyuruh sahabatnya di antara Amr bin As tadi untuk membeli unta yang besar. Nanti bayarnya setelah selesai jihad biasanya mendapatkan banyak ghanimah, maka dibayarkan dengan unta-unta yang kecil. Jadi satu unta besar nanti akan dibayar 2 atau 3 unta kecil, tapi bayarnya nanti. Berarti dengan tempo tadi masih terhutang. Maka ini yang juga sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Berarti Rasulullah pernah utang untuk membeli unta tadi. Dan juga riwayat yang lainnya diriwayatkan bahwa istri Zaid bin Arqam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang jual beli yang dia lakukan. Jadi istrinya Zaid ini menjual budak kepada Zaid, kepada suaminya, seharga 800 dirham, dibayar tidak tunai. Jadi misalnya ini saya istrinya Zaid, saya jual kepada Zaid budak, seharga katakanlah ini budak seharga 800 dirham, bayarnya katakanlah 1 bulan lagi. Lalu budak tersebut dijual kembali oleh Zaid kepada istrinya, kepada saya, dijual lagi dengan harga 600 dirham, sehingga dengan cara tunai saya memberikan sebanyak 600 dirham, dibayar tunai. Maka Aisyah pun memarahi istri Zaid bin Arqam tadi. Aisyah marah kenapa? Karena transaksi yang dilakukan oleh Zaid dan istrinya tadi itu hakikatnya adalah melegalkan riba. Karena budak yang diperjualbelikan tadi itu bukan tujuannya. Karena tujuannya adalah pinjam meminjam 600 dirham dan dibayar 800 dirham. Jadi intinya istrinya Zaid tadi itu pinjam uang kepada Zaid 600 dirham, namun nanti membayarnya 800 dirham. Nah, dalam hadis di atas Aisyah tidak mempersoalkan harga budak 600 dirham ketika tunai dan 800 dirham ketika tidak tunai. Jadi yang diingkari itu adalah melegalkan ribanya. Pada asalnya itu tidak masalah ketika seseorang transaksi jual beli beda harga tadi. Mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya antara riba dengan jual beli kredit? Karena sekilas tidak ada beda antara seseorang yang memberikan kredit 10 juta rupiah, kemudian peminjam membayarkan kredit sebanyak 11 juta rupiah setelah 1 tahun, dengan orang yang membeli barang dengan harga 10 juta rupiah jika dibayarkan tunai. Artinya apa bedanya? Misalkan ini saya kasih uang 10 juta, nanti bayarnya 11 juta. Atau ini dengan cara pinjam atau dengan cara kredit. Kalau kredit itu dibeli tunai harganya 10 juta, tapi nanti kalau dibeli kredit harganya 11 juta. Ya intinya orang yang beli tadi itu sama-sama bayar 11 juta untuk 1 tahun tadi. Apa bedanya? Maka inilah sebenarnya yang diucapkan oleh orang kafir jahiliyah saat Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Mereka mengatakan enggak ada beda antara riba dengan jual beli. Bahkan mereka mengatakan qalu innamal bai'u mithlur riba. Ya jual beli itu seperti riba. Bahkan seolah-olah mereka mengatakan hukum asalnya ya jual beli itu dengan cara riba. Sehingga jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini ada
beberapa perbedaan yang sangat mendasar antara dua transaksi ini untuk membedakan antara riba yang jelas-jelas diharamkan dengan jual beli kredit yang diperbolehkan. Yang pertama, akad, yaitu pada riba pinjam meminjam adalah qard. Pinjam minjam adalah qard yang diharamkan membayarkan dengan nominal yang lebih besar. Jadi kalau pinjam 10 juta nanti mengembalikannya 11 juta, maka itu jelas riba. Tapi kalau jual beli kredit, akad jual beli kredit adalah jual beli yang dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli dan hukumnya adalah halal. Kalau jual beli jelas, kalau bayar kredit 11 juta, tunai 10 juta. Di sini ada transaksi barang, jual beli barang, sehingga di sini murni jual beli. Kalau dalam jual beli boleh mengambil keuntungan, bahkan hukum asalnya dalam jual beli itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan akad pinjam meminjam yang hukum asalnya adalah sosial, maka tidak diperbolehkan mengambil keuntungan. Perbedaan yang kedua, bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yaitu uang ditukar dengan uang. Ini jelas tidak diperbolehkan karena az-zahabu bil-zahab wal fiddah bil fiddah mislan bi mislin yadan bi yadin, karena tukar menukar uang dengan uang atau emas dengan emas, perak dengan perak itu harus tunai dan harus sama nominalnya. Sehingga ketika utang piutang yang menghasilkan manfaat atau kelebihan, maka itu tidak diperbolehkan atau riba. Sedangkan laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yaitu barang ditukar dengan uang. Ketika terjadi tukar menukar uang dengan barang, lalu di situ ada kelebihan, maka itu diperbolehkan. Lalu perbedaan berikutnya, dalam akad riba tidak ada perputaran harta atau barang, nggak ada, hanya uang melahirkan uang. Antara peminjam dan orang yang meminjamkan, di situ pertukarannya hanya uang saja. Berbeda pada jual beli kredit, maka terjadi perputaran harta dari uang menjadi barang, kemudian kembali menjadi uang. Hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli sekelompok orang. Jadi uangnya pun juga berputar, barangnya pun juga berpindah kepemilikan. Perbedaan berikutnya, kredit atau riba merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi. Karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Ya, karena memang uang tadi berputar namun menghasilkan tambahan. Berbeda dengan jual beli kredit, di mana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara real. Karena terjadi proses jual beli uang dengan barang. Nah, ini hukum asalnya jual beli kredit itu diperbolehkan. Namun sebagian ulama kontemporer mengharamkan jual beli kredit yang harganya lebih mahal dari harga tunai. Dan pendapat ini dipopulerkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, karena beliau memahami hadis Nabi SAW, yaitu naha Rasulullah an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Sehingga yang dipahami oleh Syekh Al-Albani, larangan dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu ketika seorang menjual barang ini tunai, misalkan motor tunai 15 juta, kalau kredit 20 juta. Berarti satu barang ini, motor ini memiliki dua harga. Satunya 15 juta, yang kedua 20 juta. Ini yang difahami oleh Imam atau Syekh Al-Albani. Namun di sini ditanggapi oleh banyak ulama. Artinya ketidaktepatan pemahaman Syekh Al-Albani dalam masalah ini, karena bertentangan dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang telah dijelaskan bahwa boleh menjual barang secara kredit dengan harga yang lebih mahal.
Dan ini hadis tadi itu dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dimaksud dengan larangan Nabi dua jual beli dalam satu jual beli. Beliau mengatakan, la ba'sa an yaqula li sil'ah hiya binaqdin bikadza wa binasi'atin bikadza. Tidak boleh atau tidak mengapa, la ba'sa tidak mengapa, tidak masalah penjual itu mengatakan barang ini saya jual tunai dengan harga sekian dan dengan kredit sekian. Artinya ini berbeda harganya. Walakin la yaftariqa illa an ridha. Akan tetapi tidak boleh penjual dan pembeli berpisah melainkan harus saling ridha atas satu harga. Jadi maksudnya ketika pembeli mengatakan ini barangnya, tadi saya misalkan motor saya jual tunai 15 juta, kredit 20 juta, katakanlah selama 1 tahun lah untuk contoh saja. Ini pada asalnya diperbolehkan. Yang dilarang itu adalah kalau ketika pembeli tadi mengatakan dua harga, kemudian pembeli mengatakan sudah saya beli, tapi tidak menentukan mau pakai akad yang mana. Gampang, saya bawa pulang terlebih dahulu, nanti mau pilih cara yang mana. Itu dia tidak menentukan. Berarti kalau dia tidak menentukan, pulang tadi atau berpisah tadi itu masih menggantung dua harga tadi. Tapi ketika sudah menentukan, sudah saya beli kredit saja karena uang saya sekarang terbatas, maka di sini tidak dikatakan dia melakukan dua jual beli dalam satu jual beli. Karena dua harga tadi, atau bahkan bisa 3, bisa 4 ya. Kalau nyicilnya selama 1 tahun harganya sekian, kalau nyicilnya 2 tahun harganya sekian, 3 tahun harganya sekian. Ini bukan 2 harga lagi, tapi 4 harga ya. Ini kan berarti banyak harga. Dan ini sebenarnya bukan atau belum masuk ke dalam akad, karena ini masih masuk dalam tawaran. Masih ngenyang, mau pilih yang mana. Atau bisa juga dikiaskan juga, kalau orang itu jual ecer, misalkan air ini misalkan ecernya 2.000, tapi kalau beli grosir bisa 1.800, bahkan bisa 1.500, tergantung jumlah yang dibeli. Itu kan juga banyak harga juga. Ini juga banyak harga. Tapi ketika orang yang mau beli tadi, ya itu biasanya pasti memilih salah satu. Sudah saya beli 1 karton saja. Oh saya beli 50 karton saja. Itu sudah menentukan. Yang menjadi masalah tadi kalau berpisah itu tidak menentukan. Karena itu tadi akan berpotensi adanya perselisihan. Jadi ya meskipun teman sendiri, meskipun saudara sendiri, ketika transaksi seperti ini itu harus dipastikan terlebih dahulu. Meskipun teman sendiri, ini saya biasanya tuh jual kalau cash harganya sekian, misalkan HP misalkan, kalau cash misalkan 2 juta, kalau dibayar 3 bulan itu biasanya 2.100.000, kalau dibayar 6 bulan biasanya 2.200.000. Sudah gampang lah, antum nanti bayar berapa aja terserah, atau mau bayar 3 bulan atau 6 bulan nanti terserah, yang penting kamu bawa saja. Karena sudah teman dekat nggak boleh, tetap harus dipastikan kamu mau pilih yang mana. Nanti baru kalaupun ada keterlambatan, kalau ada keringanan di belakang itu diurus nanti. Tapi yang jelas ketika pertama kali itu akad itu harus ditentukan sejak awal. Dan ini banyak nukilan para ulama, yang intinya tadi diperbolehkan bahwasanya yang menjelaskan penjelasan dari hadis Nabi tadi, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'ah, tadi kalau berpisah itu tanpa memastikan transaksi jual beli yang mana. Ini juga dikuatkan oleh fatwanya Syekh bin Baz atau Lajnah Daimah, demikian, yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh Syekh Albani. Jadi kalau Syekh Albani itu misalkan orang punya showroom, itu harus showroom itu menjual cash saja atau kredit saja. Ini showroom khusus jual beli kredit, ini showroom khusus jual beli tunai.
tidak boleh satu showroom itu melayani dua jual beli tadi. Meskipun ini adalah pendapat yang lemah. Lalu apa saja persyaratan keabsahan akad jual beli kredit? Meskipun hukum asalnya itu boleh, namun di sana ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka menjadikan jual beli kredit itu menjadi haram atau tidak diperbolehkan karena bisa jadi ada unsur ribanya. Yang pertama, akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba, sehingga jual beli inah tidak diperbolehkan. Juga tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba. Nah, apa yang dimaksud dengan jual beli ini? Artinya bukan maksudnya itu adalah untuk melegalkan riba, atau maksudnya bukan untuk merekayasa transaksi jual beli dengan cara riba. Yaitu diantara bentuk riba dalam jual beli kredit yaitu memisahkan antara harga barang dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga dalam akad. Seperti penjual dan pembeli membuat akad harga motor ini 10 juta rupiah dan bunga sebesar 1 juta rupiah sebagai imbalan waktu pelunasan selama 1 tahun. Nah, kalau ini tidak diperbolehkan. Ini saya jual motor tadi 15 juta. Karena kamu belinya kredit, maka bunganya 5 juta selama 1 tahun. Nah, maka kalau seperti itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau langsung, misalkan ini kredit 20 juta, kalau cash 15 juta, maka itu justru tidak masalah. Tapi kalau tadi dipisah, maka itu jelas tidak diperbolehkan. Dan juga di antara yang dikatakan melegalkan riba seperti jual beli ainah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimaksud dengan jual beli ainah? Yang tadi yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam dan istrinya tadi, yang pada asalnya adalah utang piutang. Contoh misalkan ada orang datang kepada saya, asalnya pengen pinjam uang, pengen pinjam uang 2 juta. Kalau saya mengatakan sudah saya pinjami uang 2 juta, nanti kamu mengembalikannya 2 juta 100, maka itu jelas riba. Semua orang juga tahu. Tapi bagaimana caranya agar saya bisa minjami, saya bisa mendapatkan keuntungan, namun tidak dianggap sebagai utang piutang? Maka saya membuat rekayasa. Ya sudah, gini saja. Kamu beli uang ini, HP ini seharga 2 juta 100 dengan cara tidak tunai. Kamu bayar bulan depan 2 juta 100 HP ini. Berarti saya ngasihkan HP. Dia bayarnya masih 1 bulan lagi. Lalu seketika itu juga saya beli lagi HP tadi. Ya sudah, saya beli lagi HP tadi seharga 2 juta saya bayar tunai. Sehingga saya membayar tadi sebanyak 2 juta. Saya berarti membayar 2 juta. Nanti dia bayar kepada saya berapa? 2 juta 100. Maka di sini jual beli kredit tadi, terutang tadi itu hanya untuk melegalkan riba. Maka inilah yang dimaksud dengan jual beli inah. Maka ini tidak diperbolehkan, dan itulah yang dilakukan oleh istrinya Zaid tadi dengan suaminya, yaitu dengan Zaid. Itu tidak diperbolehkan. Baik jual beli dengan cara inah tadi disyaratkan saat akad dibuat, maka para ulama sepakat bentuk jual beli ini haram kalau memang disyaratkan nanti harus menjual kembali barangnya tadi. Sekalipun mazhab Syafi'i membolehkan inah, akan tapi dalam bentuk inah yang disyaratkan mereka tetap mengharamkannya. Dan di sini juga dikatakan oleh As-Subki, bila disyaratkan, tadi kalau disyaratkan jelas haram, harus menjual ulang HP-nya tadi. Tapi kalau tidak disyaratkan, itu yang terjadi perselisihan ulama. Kalau tidak disyaratkan, ulama Syafi'i mengatakan diperbolehkan.
diperbolehkan. Dengan dasar pendapat Syafi'i tadi, kalau tidak disyaratkan itu diperbolehkan, maka ini juga muncul fatwa, yaitu salah satu produk bank syariah yang ada di Malaysia, yaitu buyback arrangement BBA, itu membeli kembali barang tadi itu diharamkan menurut kesepakatan para ulama. Kalau di Malaysia sudah dilarang, tapi di DSN, ini yang dibahas oleh Ustadz Erwandi, yang masih sedikit ada masalah dalam praktek ini tentang pengalian utang. Disebutkan dalam fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariahnya MUI, khususnya dalam masalah muamalah, tentang pengalian utang, disebutkan alternatif yang pertama yang berbunyi fatwa tersebut, LKS, Lembaga Keuangan Syariah, memberikan qard kepada nasabah, memberikan pinjaman kepada nasabah. Dengan qard tersebut nasabah melunasi kredit hutangnya, kredit atau hutangnya, dan dengan demikian aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Jadi ini ada nasabah yang punya utang, lalu kemudian LKS yang memberikan utang tadi memberikan uang untuk pengalian. Jadi ada nasabah itu punya utang kepada, bisa ke LKS yang lain atau bisa LKK, yaitu konvensional, atau bank yang lain. Lalu akhirnya untuk membayar utang tadi, si nasabah tadi itu pergi ke LKS untuk pinjam uang. Nah, ketika mau pinjam uang, maka lembaga keuangan syariah ya pada asalnya tahu kalau minjemi itu kan tidak diperbolehkan mengambil bunga, sehingga mereka membuat rekayasa ini. Hanya di sini nasabah tadi yang datang menjual aset kepada LKS, lembaga keuangan syariah menjual barang kepada LKS, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qardnya kepada LKS. Dijual barang tadi, ketika mendapatkan uang, nasabah datang kepada LKS menjual barang, diberikan uanglah oleh LKS kepada nasabah, dan nasabah mendapatkan uang itu pun dibayarkan lagi untuk membayar utangnya. LKS menjual secara murabahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan. Kemudian tadi barang ini milik pembeli, nasabah tadi dijual lagi kepada nasabah dengan cara cicilan, karena kan tadi nasabahnya tadi sudah membayar dengan cash karena sudah dipinjemi oleh pihak bank, lalu kemudian untuk menjual tadi lalu dijual lagi oleh pihak LKS, sehingga nanti nasabah tadi membayarnya dengan cicilan, dan itu tentu lebih banyak lagi. Artinya ini barangnya pun ini hanya sebagai kedok saja. Asalnya adalah pihak nasabah tadi itu pengen pinjam uang kepada pihak LKS. Juga alternatif yang kedua berbunyi LKS membeli sebagian aset nasabah dengan seizin LKK, sehingga dengan demikian terjadilah syirkah al-milk, ada syirkah kepemilikan bersama antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh LKS sebagaimana dimaksud angka 1 adalah bagian aset yang senilai dengan hutang atau sisa cicilan nasabah kepada LKK. Kemudian yang ketiga, LKS menjual secara murabahah bagian aset yang menjadi miliknya tersebut kepada nasabah dengan pembayaran secara cicilan.
Jadi LKS yang pertama membeli sebagian aset milik nasabah. Jadi ada nasabah yang punya barang itu dibeli terlebih dahulu oleh LKS, sehingga di sini ada kepemilikan bersama. Setelah dimiliki bersama oleh LKS tadi yang dibeli oleh barang yang dibeli oleh LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang. Karena tadi nasabah yang punya utang tadi barangnya dibeli, lalu nanti membayarnya, dijual lagi dengan membayar secara cicil. Ya intinya juga hampir sama, barangnya milik nasabah itu dibeli oleh LKS, lalu kemudian dijual kembali kepada nasabah. Akan tapi nasabah tadi ketika membayar atau ketika membelinya itu dengan nyicil dengan nilai yang lebih tinggi, artinya ada marginnya, sehingga tadi ini hanya sebagai kedok saja. Ini secara umum yang dipraktekkan atau diizinkan oleh DSN. Sehingga di sini Ustadz Irwandi mengatakan dalam kesempatan ini penulis menghimbau Dewan Syariah Nasional untuk mengkaji ulang fatwa ini, karena termasuk aksu inah, lawan dari inah yang diharamkan oleh seluruh ulama madhab. Adapun jika inah tidak dipersyaratkan dalam akad, maka para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat yang pertama, inah diperbolehkan, dan ini merupakan pendapat Syafi'i. Dalil pendapat ini bahwa inah murni jual beli dan hukum jual beli diperbolehkan. Jadi kalau tidak disyaratkan, sudah ini saya beli atau saya jual HP-nya dengan cara tidak tunai, kemudian ya tidak disyaratkan, kemudian saya beli lagi dengan cara tunai, maka ini sebagian ulama memperbolehkan. Dalil ini tidak kuat karena ada beberapa riwayat yang mengharamkan jual beli inah. Maka jual beli inah keluar dari keumuman jual beli yang diperbolehkan. Itu yang enak itu sebenarnya harus digambarkan ya, biar agak terbayang. Biar nanti lain kali lah, semoga bisa dibayangkan ya. Karena ini ada beberapa pihak, 2 atau terkadang ada 3 pihak. Ya, intinya jual beli seperti ini diharamkan berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dhanna an-nasu bid-dinar wad-dirham wa tabayya'u bil-'inah wattaba'u atnabal baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'uhu hatta yuraji'u dinahum. Bila orang-orang tidak mau meminjamkan uang dinar dan dirham tanpa bunga, artinya tidak mau meminjamkan kecuali dengan bunga, lalu mereka melakukan transaksi inah dan mereka tunduk mengikuti ekor-ekor sapi, artinya mereka lebih mementingkan peternakan daripada ibadah. Wa tarakul jihad, mereka meninggalkan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bala atau musibah kepada mereka. Fala yarfa'u hatta yuraji'u dinahum, dan Allah tidak akan mengangkat bala tersebut sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ini jelas larangan inah. Lalu juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika ditanya tentang hukum seseorang yang menjual sehelai kain sutra dengan harga 100 dirham tidak tunai, kemudian dia kembali membeli sutra tersebut dengan harga 50 dirham tunai, Ibnu Abbas mengatakan menukar dirham dengan dirham dan jumlahnya berbeda, sedangkan kain sutranya hanya sebagai kedok. Jadi ketika ada orang yang menjual seperti saya praktekkan jual beli HP tadi, artinya di sini hanya sebagai rekayasa atau sebagai kedok saja, karena hukumnya asalnya adalah pinjam dirham dan dibayar dengan dirham. Dan juga diriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya tentang hukum jual beli inah, beliau mengatakan
sesungguhnya Allah tidak bisa ditipu. Ini jual beli yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dan juga tentang dalil Zaid dan istrinya tadi. Artinya hadis dan fatwa-fatwa sahabat di atas sangat jelas menyatakan bahwa jual beli inah itu diharamkan. Karena bila bukan suatu hal yang diharamkan, tentu mereka tidak akan melarang dan menjelaskan ancamannya. Bahkan Ibnu Abbas jelas-jelas mengatakan sistem inah tadi adalah salah satu bentuk riba. Para jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tawarruk. Ini juga cabang dari jual beli dengan cara kredit. Kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Yang dilakukan oleh lembaga bank syariah ini bagaimana? Misalnya pengembang menjual dulu rumahnya kepada bank syariah ini, baru bank syariah ini memberi kredit kepada yang pembeli, atau ini hanya pengembang pada pembeli didandani bank syariah? Nah, ketika ada pengembang kontraktor rumah gitu misalkan, kemudian pembayarannya melalui bank, lalu bagaimana dengan nasabah ini? Ya kan pada hakikatnya LKS atau lembaga keuangan syariah ini hanya sebagai pembiayaan meminjami uang kepada nasabah untuk dibelikan rumah. Dan itu bukan, ya nanti sebenarnya ada pembahasan itu, bukan bank itu membeli rumah terlebih dahulu dari pihak pengembang, pihak kontraktor dan lain sebagainya. Ketika sudah dibeli baru dijual kepada nasabah. Artinya prakteknya tidak seperti itu, karena bank itu tidak memiliki rumahnya tadi. Sehingga itu hakikatnya adalah murni pinjam meminjam dari nasabah. Itu riba. Yang sudah punya rumah dengan cara kredit, nah, seperti itu ya segera dilunasi lah. Nggak harus dijual ya. Jadi apa? Meskipun bank syariah juga. Nah, ada yang lain? Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.